Halo, selamat pagi. Masih berjumpa dengan saya, Pak WS, Guru Fisika. Baik, untuk kelas 12, hari ini kita berjumpa lagi di materi arus searah. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu arus, apa itu hukum pertama Kirchhoff, apa itu hukum kedua Kirchhoff. Maka sekarang kita hanya membahas soal. Saya akan memberikan satu soal dan saya bahas dengan menarik. Maka nanti soal yang akan kamu kerjakan akan saya berikan 2 soal. Maka tugas kamu akan saya lampirkan setelah saya menjelaskan soal mengenai hukum kedua Kirchhoff berikut ini. Oke, soalnya itu seperti ini. Di sini ada sumber daya yaitu 8 volt, di sini juga ada 16 volt, dan di sini ada dia hambatan atau resistansi, ada dia 2 ohm, ada di sini juga 2 ohm, di sini 2 ohm, di sini 2 ohm, dan di sini dia 4 ohm. Pertanyaannya adalah tentukanlah berapa besar arus yang mengalir di R. Kita misalkan ini adalah R2, ini adalah R1, di sini adalah R3, di sini adalah R4, dan di sini adalah R5. Pertanyaannya adalah tentukan berapakah besar arus di R2, berapakah arus di I atau di R2, arus di R2 dan arus di R4, dan satu lagi arus di R5. Misalkan dia seperti ini. Maka kalau kita selesaikan, maka seperti yang saya katakan kemarin, harus kita buat dulu dia arah loopnya. Arah loopnya itu seperti yang saya katakan pelajaran minggu yang lewat, arah loop itu kita membuatnya bebas. Maka di sini saya buat arah loop yang pertama itu yang ini. Ini adalah arah loop yang pertama, sedangkan arah loop yang kedua itu juga saya buat ke sini. Artinya dia bebas. Boleh kamu buat kebalikan yang dari sini. Boleh dia tidak searah. Satu dia searah jarum jam, satu lagi dia berlawanan dengan arah jarum jam. Itu bebas. Maka caranya itu kalau kita selesaikan untuk mencari berapa arus di R2, bukan R6, ini adalah R3 ya, ini adalah R3 bukan R6, dan arus di R5. Maka kalau kita selesaikan dia seperti ini. Yang pertama kita selesaikan pada loop yang pertama. Loop yang pertama itu kan arusnya itu seperti ini. Berarti inilah kita misalkan I1. Maka arusnya itu mengalir dari sini, dia langsung ke sini. Di sini ada dia I2, dia masuk ke yang ketiga, baru dia langsung ke sini, bukan ke sini, tapi dia ke kiri menuju ke R2 yang ini. Maka di sini juga dia masih I1. Maka dia kembali lagi berputar seperti itu. Demikian juga yang ini. Maka di sini boleh kita buat dia itu ini dia kita misalkan I2. I2 itu mengalir terus di sini. Berarti di sini juga masih I2. Ini juga dia I2 mengalir terus. Maka sampai di sini juga dia masih I2. Di sini kan dia berlawanan I1 dan I2. Oke, baik. Maka boleh kita simpulkan bahwa arus di R2 itu berarti sama saja besar arus I1. Itu yang ditanyakan. Untuk R3 ini bagaimana? R3 ini yang di sini besar arusnya itu ada 2, yaitu arus yang pertama dan arus yang kedua. Tetapi arahnya bagaimana? Arahnya itu dia berlawanan. Maka kalau berlawanan dia nilainya itu boleh kita buat arus di R3 itu nilai mutlak dari I1 dikurang dengan I2, atau boleh disimpulkan itu adalah selisihnya. Selanjutnya untuk yang di R5 itu kan yang ini, ya kan? R5 itu yang ini, berarti harusnya itu yang mengalir adalah I2. Maka yang ditanyakan itu berapakah I2. Maka penyelesaiannya itu kalau kita kerjakan untuk loop yang pertama, kita lihat pada loop yang pertama kita mulai dari sini. Dari sini yang duluan itu dia adalah yang negatif, baru dia ke positif. Kalau yang negatif dulu ke positif, maka nilainya itu negatif atau positif. Maka nilainya itu dia bernilai negatif. Kita buat dulu rumusnya, bahwa untuk hukum Kirchhoff kedua, dia menyatakan bahwa jumlah GGL ditambah dengan jumlah keseluruhan daripada daripada arus kali hambatan I dikali dengan R, itu nilainya sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan jumlah GGL kalau kita lihat di sini hanya yang 8 volt. Itu pun dia yang ketemu dulu adalah yang negatif ke positif, maka nilainya itu adalah negatif 8 volt. Masih adakah lagi di sini GGL atau sumber tegangan? Tidak ada. Maka kalau tidak ada, maka cukup kita buat minus 8 volt ditambah dengan sigma I dikali R, jumlah keseluruhan arus dikali dengan hambatan. Kita lihat hambatan yang pertama, ada di sini hambatan yang pertama. Maka boleh kita buat pada hambatan yang pertama ini arus yang keberapa? Arus yang pertama. Maka boleh kita buat di sini nilainya itu adalah I1 dikali dengan R1. Sigma berarti dia ditambah, masih ada lagi R-nya. Kita lihat ada lagi R-nya pada gambar ini. Ada yang mana? Yang ini R-nya, ya kan? Berarti yang mengalir di sini arus apa saja? Ada dia arus yang pertama. Maka kita buat dia arus yang pertama dikali dengan R berapakah ini? Ini adalah R3. Maka kita buat di sini R3. Masih adakah di sini arus yang mengalir? Ada, yaitu I2. Maka kalau I2 ini arahnya ke atas, ya kan? Berlawanan dengan arah loop yang ini tadi, ya kan? Dia berlawanan. Maka nilainya itu dia harus kita buat bernilai negatif. Maka kita buat negatif I2, ya kan? I2 ini 2 dikali dengan R-nya. R-nya R berapa? Ini adalah R3.
R3. Nilainya berapa? 4 ohm. Maka kita buat di sini dia dikali dengan R3. Masih ada lagi pada loop yang pertama ini. Pada loop yang pertama ini masih ada yang mana? Yaitu yang R2. Maka arusnya itu kita buat arus dijumlah ya, masih tidak dijumlah karena dia sigma. Maka di sini arus yang kedua dikali arus yang pertama dikali dengan R2. Masih ada lagi R-nya. Lanjut, maka tidak ada lagi R-nya, maka cukup kita buat dia sama dengan 0. Maka kalau kita selesaikan nilainya ini, kita lihat dia yang memiliki I1, maka ini ada I1, ini ada I1, ini ada I1. Maka boleh kita buat dia menjadi bagaimana? Minus 8 volt ditambah dengan I1, ya kan, I1 buka kurung ada di sini R1 ditambah dengan ada di sini R3 ditambah ya, masih dia ditambah dengan R2. Masih ada lagi yang memiliki I1? Tidak ada. Maka tutup kurung dikurang dengan I2 dikali dengan R3. Masih ada lagi? Tidak ada. Maka cukup sama dengan 0. Coba, ini hanya matematika saja ini. Mungkin kamu bingung di sini kenapa hasilnya seperti ini. Maka kamu pelajari lagi. Oke. Kita lanjutkan. Maka dari persamaan ini kalau kita selesaikan dia memasukkan angkanya, maka nilainya minus 8 volt ditambah dengan I1 dikali dengan R1 tambah R3 tambah R2. Maka kita masukkan R1-nya berapa? R1-nya adalah 2 ohm ditambah R3-nya berapa? R3-nya juga 2 ohm ditambah R2-nya berapa? R2-nya juga dia berapa? R2-nya juga dia bernilai 2 ohm. Oh. Oke, R3-nya bukan 2 ohm. R3-nya berapa? R3-nya adalah 4 ohm. Salah. Maka kita buat di sini 4 ohm. Maka dikurang dengan I2. I2 belum kita dapatkan, maka dia I2 dikali dengan R3. R3-nya berapa? Tetap dia 4 ohm. Masih ada lagi? Maka tidak ada. Sama dengan 0. Maka kalau kita lanjutkan dia hasilnya itu menjadi minus 8 volt ditambah dengan I1. 2 ohm ditambah dengan 4 ohm ditambah dengan 2 ohm, berarti nilainya ini adalah 8 ohm. Dikurang dengan I2 dikali dengan 4 ohm sama dengan 0. Maka yang memiliki volt kita buat dia di sebelah kanan. Maka tinggal apa? Tinggallah dia I1 dikali dengan 8 ohm dikurang dengan I2 dikali dengan 4 ohm. Nilainya ini sama dengan ini pindah ke sini sudah menjadi positif. Positif berapa? Positif 8 volt. Maka kalau kita selesaikan sama-sama kita bagi dengan 4. Di sini saya rasa bisa. Nilainya menjadi I1 dikali dengan bagi 4. Nilainya adalah 2 ohm dikurang dengan I2 bagi 4. Nilainya adalah 1 ohm. Maka kita tuliskan 1 ohm sama dengan 8 bagi 4, nilainya adalah 2 volt. Itulah dia untuk loop 1. Sekarang untuk loop 2. Loop 2 sama seperti yang ini tadi, persamaannya itu adalah sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali dengan R, nilainya sama dengan 0. Kita lihat pada loop 2 ini berada di sini. Kita lihat dulu sigma GGL yang ketemu dulu itu adalah negatif, baru dia ke positif, ya kan, negatif ke positif. Maka ketika negatif ke positif dulu, maka nilainya itu adalah negatif 16 volt. Masih ada lagi, kalau kita lihat gambar ini masih ada lagi dia ininya, GGL-nya tidak ada, maka cukup yang satu ini. Maka dia ditambah GGL I dikali dengan R, GGL I dikali dengan R. Maka kita masukkan I-nya itu ada I2 yang ini, ya kan? Maka kita lanjutkan yang ini. Berarti ada dia I2, dia ketemu R5. Maka kalau kita selesaikan dia, maka nilainya itu adalah I2 dikali dengan R5. Maka dia lanjut terus. Berarti di sini jumpa lagi ditambah dengan I2 dikali dengan R3. Kita lanjutkan lagi. Ada di sini I1 yang kena ke R3 berlawanan arah dengan arah loop, maka nilainya itu adalah bernilai negatif. Negatif dari berapa? Negatif dari I1 dikali dengan R3. Selanjutnya di sini juga masih I2. Ini adalah I2. I2 ini kena ke R4. Yang ini I2 ini kena ke R4. Maka nilainya itu positif, maka kita tambahkan dengan I2 dikali dengan R4. Masih ada lagi? Kita lihat, masih ada lagi? Tidak ada. Maka kalau tidak ada, cukup kita buat dia sampai ke 0. Maka sama seperti yang tadi, nilainya adalah minus 16 volt ditambah dengan I2 dikali dengan R5 ditambah dengan R3 ditambah dengan R4 tutup kurung dikurang dengan I1 dikali dengan R3 sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan minus 16 volt ditambah dengan I2 R5 nya berapa? Langsung aja 2 ohm ditambah dengan R3 nya 4 ohm ditambah dengan R4, nilainya itu adalah 2 ohm. Berarti nilainya berapa? Nilainya itu adalah 8 ohm dikurang dengan I1 dikali R3 nya berapa? 4 ohm. Nilainya ini sama dengan 0. Maka kalau kita selesaikan maka nilainya adalah I2 dikali dengan 8 ohm dikurang dengan I1 kali 4 ohm. Nilainya itu, ini kita pindahkan ke sini, nilainya itu menjadi 16 volt. Maka ini sebagai persamaan pertama. Ini sebagai persamaan pertama. Dan ini dia adalah sebagai persamaan yang kedua. Maka tugas kita sekarang kita substitusikan.
kita substitusikan persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Persamaan pertama tadi apa? Persamaan pertama itu tadi nilai daripada I1 dikali dengan 2 ohm dikurang I2 dikali dengan 1 ohm, nilainya itu sama dengan 2 volt. Sedangkan yang kedua ini di sini adalah I1 nilainya adalah minus I1 dikali dengan 4 ohm ditambah dengan I2 dikali dengan 8 ohm, nilainya ini sama dengan 16 volt. Maka bagaimana hasilnya ini? Maka kita eliminasi. Maka di sini dia dikali dengan 2, di sini dia dikali dengan 1. Maka kalau dikali dengan 2 yang ini harus kita jumlahkan. Maka kalau kita kali 2 ini, nilainya ini menjadi bagaimana? I1 dikali dengan 4 ohm dikurang dengan I2 dikali dengan 2 ohm sama dengan 2 volt. Maka kalau 2 volt itu dikali dengan 2 nilainya 4 volt. Sedangkan yang ini kali 1 semua, nilainya minus I1 dikali dengan 4 ohm ditambah dengan I2 dikali dengan 8 ohm, nilainya ini sama dengan 16. Maka ini bisa tewas karena dia dijumlahkan. Maka nilainya ini minus I2 kali 2 ohm ditambah dengan I2 kali 8 ohm. Maka nilainya adalah 6 ohm dikali dengan I2 sama dengan berapa? Sama dengan kalau kita tambahkan 4 volt ditambah dengan 16 volt, maka nilainya adalah 20 volt. Maka kalau tanya dia I2-nya itu nilainya berapa? I2 itu nilainya itu sama dengan, langsung aja kita masukkan. Nilainya adalah 20 volt per 6 ohm, atau nilainya ini adalah 10 per 3 volt dibagi dengan ohm itu adalah ampere. Inilah dia untuk I2. I2 itu bagaimana? I2 itu adalah harus di R2, harus di sini, harus di R1. Itu sama nilainya. Maka kita mencari nilai daripada I1. Maka I1 sama dengan, kita ambil aja dari sini. Dari persamaan yang pertama tadi. Maka I1 dikali dengan 2 ohm sama dengan 2 volt dikali dengan ditambah dengan yang ini kita pindahkan kan? Ini kan kita pindahkan ke sini. Maka nilainya itu adalah I2 dikali dengan 1 ohm. Maka nilainya adalah 2 volt ditambah dengan I2. I2-nya berapa? 10 per 3 ampere dikali dengan 1 ohm. Maka nilainya ini adalah 2 volt ditambah dengan 10 per 3 ampere dikali dengan ditambah dengan 1 ohm dikali dengan 1 ohm, maka nilainya adalah 10 per 3 ampere kali ohm itu adalah volt. Maka nilainya ini adalah nilainya ini kita samakan penyebutnya menjadi 6 per 3, 6 ditambah dengan 10 maka nilainya adalah 16 dibagi dengan 3 volt. 3 volt. Ini kok jadi ampere ya? Ohm. Ampere kali ini adalah volt. Maka untuk I2 kali 2 ohm maka nilainya adalah 16 per 3 volt. Maka untuk I2 nilainya itu sama dengan 2 dengan 16 bisa kita coret di sini tinggal 8. Maka untuk I2 sama dengan 8 per 3 volt dibagi dengan ohm itu nilainya itu menjadi ampere. Maka nilai daripada I2 pada gambar itu yang mana? I2 itu pada R5. Berarti di sini nilainya itu adalah 8 per 3 ampere. Di sini juga 8 per 3 ampere. Pertanyaannya tadi harus di R3, maka itu selisih di antara I1 kurang I2. Maka kita buat aja nilainya itu adalah I1-nya itu berapa? I1-nya itu tadi adalah 8 per 3, ya kan? 8 per 3. Maka kita buat di sini 8 per 3 ampere dikurang I2. I2-nya berapa? 10 per 3 ampere. 10 per 3 ampere. Maka nilainya ini kalau kita cari itu adalah minus 2 per 3 ampere. Tanda minus ini dia hanya menyatakan arahnya. Berarti lebih besar dia pada I1. Lebih besar dia. Berarti arusnya itu dia seharusnya mengarah ke atas. Itu tadi dia penjelasan satu soal dari saya, maka 2 soal akan dari kamu. Maka setelah kamu mengerjakan soal berikut ini, nah soal yang itu tadi yang saya berikan, maka setelah kamu mengerjakannya, maka kamu tulis, kamu fotokan dan kamu kirimkan di Google Classroom. Hanya itu aja tugasnya saya buat, gampang, mudah, dan menarik kalau kamu mempelajari apa yang saya jelaskan yang tadi. Cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Kita berjumpa di hari Jumat. Ya, kita berjumpa di hari Jumat. Maka silahkan tetap belajar di rumah. Tetap semangat, semangat, semangat. Karena apa? Karena semboyan kita maju bersama, hebat semua. Oke, terima kasih.